Halo teman-teman, jumpa lagi di tutorial Android Studio, masih bersama saya Benny. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang yang namanya layout widget pada Android ya. Apa saja yang akan dibahas? Baik, di sini nanti akan ada pengertian layout, jenis-jenis layout, kemudian linear layout vertikal, horizontal, dan kita akan belajar studi kasus. Untuk itu mungkin kita langsung saja ya ke slide pertamanya. Baik, di sini sebelum kita praktikum atau menuju bagian praktikumnya, terlebih dahulu kita harus paham apa itu konsep dari layout. Kalau kita telaah ya, kata layout itu terdiri dari dua buah kata atau dua gabungan kata, yaitu to lay yang artinya berbaring, kemudian out artinya di luar. Nah, kalau kita translasikan atau terjemahkan secara mentah gitu ya, maka makna dari layout adalah berbaring di luar. Nah, tentu ini bukanlah yang dimaksud dengan layout pada makna yang sebenarnya. Oke. Sebenarnya layout itu lebih diterjemahkan menjadi yang disebut tata letak gitu ya, tata letak. Jadi layout itu adalah tata letak, di mana kalau secara istilah dia bisa kita pahami sebagai konsep yang membahas tentang bagaimana widget-widget atau komponen Android itu ditampilkan secara ada secara estetika ya, ada keindahannya supaya dia proporsional kelihatannya, rapi dan sebagainya. Layout ini kita perlukan untuk yang namanya ada beberapa poin yang menjadi tujuan kenapa layout itu diperlukan, yaitu tampilan antarmuka yang rapi. Nah, teman-teman tentu nggak pengen kan membuat aplikasi atau memakai aplikasi yang tampilannya berserakan. Tentu nggak ingin, karena selain nggak enak dilihat juga ya aneh aja gitu ketika kita bikin aplikasi atau memakai aplikasi yang tampilannya aneh-aneh lah. Ngerti lah teman-teman ya. Kemudian poin kedua, kenapa layout itu penting? Supaya eh, semua elemen yang dibubuhkan atau dimasukkan ke dalam aplikasi itu dia tidak terkesan ada kelebihan elemen atau kekurangan elemen. Kelebihan elemen itu gimana? Kelebihan elemen itu di dalam sebuah activity misalnya ya, kita masukin semua elemen padahal nggak diperlukan sama sekali. Nah, itu yang namanya kelebihan elemen. Atau kekurangan elemen itu seperti activity-nya terlalu kosong, terlihat kosong melompong gitu ya, cuma ada satu dua elemen. Nah, itu juga nggak baik. Jadi kelebihan elemen dan kekurangan elemen itu suatu kekurangan atau bukan sesuatu yang baik, melainkan yang kita inginkan adalah aplikasi yang secara desain itu benar-benar pas gitu ya. Elemen yang dibutuhkannya ada, kemudian kerapatan, kemudian kelayakannya juga bagus. Nah, itu jangan sampai kelebihan atau kekurangan elemen di dalam UI atau activity-nya. Poin ketiga, tentunya layout itu pengen kita jadikan supaya aplikasi itu nyaman dilihat. Ya, jangan sampai aplikasi kita yang kita bikin itu mengganggu pemandangan orang. Tentu nanti aplikasi yang mengganggu pemandangan itu akan ditinggalkan oleh orang lain. Kan tujuan kita bikin aplikasi kan supaya digunakan oleh orang banyak. Nah, kalau kita bikin tanpa layout yang baik, maka orang tidak nyaman melihatnya kan. Kalau orang gak nyaman, otomatis orang akan tinggalkan. Maka tadi tujuan kita supaya aplikasinya dipakai orang banyak itu kan nggak terrealisasi atau tidak terjadi. Nah, padahal kan tujuannya supaya banyak orang memakai aplikasi kita. Makanya di sini layout itu penting, teman-teman. Jangan sampai aplikasi yang sesederhana apapun ya aplikasinya, usahakan memiliki tampilan dengan layout yang baik, yang bagus ya. Kemudian tentu banyak sekali lagi poin-poin yang bisa kita tambahkan mengenai mengenai pentingnya layout atau manfaat layout. Tapi kira-kira 3 poin itu pun sudah cukup ya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan sini ada yang namanya random layout, kemudian ada neat layout. Random itu layout yang acak ya, artinya nggak ada penataan yang bagus di dalam komponen atau widget-widget yang digunakan. Nah, teman-teman bisa lihat amburadul. Terlalu rumit ya kalau kita lihat dari kasat mata, itu terlalu jelimet kalau menurut saya. Bandingkan dengan yang neat itu rapi.
Nah, ini disusun seperti ya ada pola-polanya. Tentu ketika kita bandingkan kedua layout ini, yang satunya random atau acak, yang satunya neat atau rapi, ya otomatis saya pribadi ya, umumnya orang itu akan memilih yang layout lebih neat ini atau rapi. Nah, itu ya. Kenapa ya? Karena tadi enak dilihat, memenuhi ketiga kriteria poin ini. Nah, itu kan. Kalau yang ini mau bikin apa ini kan? Jadi layout itu atau tampilan aplikasi itu merepresentasikan diri kita sebenarnya, diri orang yang mengembangkannya atau kelompok yang mengembangkan aplikasi proyek aplikasi tersebut. Kalau orang itu asal-asalan layoutnya berarti bisa dibaca nih, oh orang ini asal-asalan di kehidupannya. Jadi kalau orang asal-asalan di kehidupannya itu segala sesuatu yang dia lakukan per hari itu nggak disiplin gitu ya, nggak teratur. Nah, kita kalau bergaul dengan orang seperti itu akan berbahaya karena akan membuat kita rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran hanya untuk mengurus orang tersebut saja, mengurus dia dia waktunya nggak terjadwal gitu kan. Kita lagi yang harus perbaiki waktunya supaya supaya tidak melenceng dengan ini kita kan. Bayangkan bayangkan aja teman-teman punya rekan anggota sekelompok yang dia itu susah banget gitu dihubungi, diatur, kemudian diajak bekerja sama. Nah, itulah gambaran dari random layout ini. Susah ya. Kebalikannya kalau neat layout atau layout yang rapi, itu kita nyaman. Mau apapun kita bisa cepet ngelakuinnya kan. Nah, analogikan sebagai layout yang rapi ini sebagai teman yang enak diajak bekerja sama gitu ya, soulmate. Nah, sahabat sejati gitu kan, pasti teman-teman nyaman bersama orang yang tersebut meskipun lama. Nah, kira-kira gitu. Itu adalah konsep dari layout, mengapa apa itu layout, kemudian mengapa diperlukan, manfaatnya juga ya. Lanjut kita bahas lagi slide berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis layout. Layout itu ada banyak sekali ya, dan layout itu tidak hanya digunakan di di mana ya? Di pemrograman Android. Salah besar kalau kita pahami layout itu cuma ada di Android. Enggak. Bahkan di dunia nyata pun ada penataan atau layout. Misalnya layout parkir ya kan. Kemudian layout bangunan tuh. Orang-orang arsitek itu kan mereka menggunakan desain arsitektur ya untuk membuat suatu bangunan sebelum direalisasikan. Itu ada layoutnya juga. Kemudian layout pesawat. Nah, orang duduk di pesawat kan nggak acak-acakan, nggak asal-asalan, dan banyak lagi. Kalau dari segi pemrograman, layout ini ada di pemrograman web, ya juga di desktop ada juga, Android juga ada. Bahkan di dalam pemrograman game ya, layout ini menjadi sesuatu hal yang penting supaya itu tadi dari segi estetika itu nyaman untuk pengguna itu berinteraksi dengannya supaya nyaman ya. Baik, kalau kita bahas dari segi Android, nah di sini Android itu punya banyak banget yang namanya layout. Teman-teman bisa lihat nih, ini cuma sebagian ya, di gambar ini cuma sebagian layout, nggak semuanya ditampilkan. Pertama ada content layout, frame layout, scroll view, sampai di sini stack layout. Nah tentu ini nggak semuanya kita bahas. Ini pun nggak ada yang kita bahas di sini ya. Kenapa? Karena nanti kita cuma fokus pada linear layout. Kapan dibahasnya layout-layout ini? Yaitu konten, frame, scroll view. Nah, pada masanya ya, karena nggak mungkin kita membahas sesuatu sebelum waktunya dibahas, karena itu untuk efektivitas dan efisiensi ya. Kalau kita membahas semuanya dalam satu waktu, pertama akan ada banyak sekali waktu yang terbuang, kemudian bisa jadi nggak semuanya kita pahami dengan betul ya, karena kan kebanyakan materi itu bikin puyeng ya kan, bikin pusing sendiri. Makanya ngapain juga kita belajar terlalu banyak tapi nggak ngerti secara secara mendalam fungsi-fungsi dari layout tersebut. Mending kita pelajari satu persatu, one by one, step by step, di mana dia waktunya dipelajari itu di situ kita bahasnya. Nah, itu lebih lebih nyaman karena supaya materi kita itu nggak menumpuk gitu. Oke. Nah, jadi konten layout, frame layout, dan seterusnya itu nggak kita bahas dalam video ini satu persatu, melainkan nanti ketika masanya tiba akan terbahas juga ya. Jadi mohon teman-teman bersabar kalau memang ngebet mau belajar layout-layout tersebut.
Baik, kehadiran layout itu sudah ya. Kemudian nih, secara default kalau kita bikin Android project itu layout yang digunakan adalah constraint layout. Teman-teman pasti ingat constraint layout ya. Kalau masih lupa bisa dilihat di video sebelumnya. Jadi defaultnya itu constraint layout. Kalau kita pengen pakai layout yang lain, maka akan harus ada settingan atau konfigurasi yang diperlukan sebelum bisa dipakai. Baik, widget apapun nih. Nah, ini perbedaannya constraint layout dari linear layout. Kita belajar linear layout ya. Kehadiran linear layout akan sangat mempermudah pembuatan tata letak proyek aplikasi jika dibandingkan dengan constraint. Kenapa? Karena kalau di linear layout, widget itu tinggal di drag and drop, diklik dan tahan lalu lepaskan di atas layoutnya. Maka si layout tersebut akan menyusun secara otomatis widget-widget tersebut dengan rapi. Itu ya. Tapi kalau di constraint layout, kita untuk menampilkan hasil tampilan yang rapi itu harus disetting constraint-nya. Masih ingat ya, constraint itu yang di kiri, atas, kanan, dan bawah. Nah, itu harus disetting satu persatu. Oke. Nanti kerumitannya kalau ada banyak widget, semua constraint tersebut harus dikasih semua widget tersebut harus ada constraint-nya. Nah, itu akan memakan waktu dan kerumitan yang mungkin nggak kebayang ya. Bayangkan aja ada 4000 widget 1000 widget dikali 4 constraint, yaitu constraint kiri kanan atas bawah. Tuh, berarti ada 4000 step yang harus dilakukan, 4000 langkah. Ini sangat tidak efisien karena mungkin satu langkah satu constraint, misalnya constraint kiri itu memerlukan 1 detik. Berarti untuk menyelesaikan semua widget tersebut constraintnya perlu 4000 detik. 4000 detik dibagi 3600 berarti 1 jam lebih hanya untuk constraint tersebut. Nggak efektif ya. Nah, kalau kita pakai layout linear atau linear layout, kita tinggal drag and drop saja widget tersebut. Coba misalnya ada 1000 elemen, 1000 widget. Kita langsung drag and drop. Untuk drag and drop itu cukup 1 detik misalnya. Nah, berarti ada 1000 widget dikali 1 detik per widgetnya cuma butuh 1000 detik. 1000 detik mungkin ya kurang lebih sepertiga jam ya. Sepertiga jam itu berapa ya? 20 menitan. Nah, itu. Jauh bedanya kan? Yang tadi 4000 detik 1 jam lebih, yang ini cuma 20 detik. Nah, gitu. Jauh bedanya kalau kita pakai linear layout daripada constraint layout. Baik, mungkin kita lanjut dulu. Linear layout. Kata linear, ini ya, linear kalau bahasa Indonesianya linear, kalau kalau Inggrisnya linear, dapat dipahami sebagai meratanya widget-widget itu diletakkan atau disusun. Penataan widget secara merata ya. Nanti ada polanya, yaitu pola vertikal atau pola horizontal. Jadi intinya dia merata. Dalam praktiknya, linear layout itu membagi tampilan activity menjadi 2 orientasi. Nah, jadi linear layout itu ada 2 orientasi ya. Yang pertama vertikal, yang kedua adalah horizontal. Teman-teman bisa lihat di sini ada vertikal linear layout. Nah, vertikal ini merupakan orientasi default ya. Jadi kalau kita nggak memilih, nanti kan ada ini ya, ada atribut yang harus kita setting supaya linear layout itu horizontal atau vertikal. Tapi kalau kita nggak setting itu, nanti dia secara default akan tersetting ke vertikal ya, tanpa kita setting. Kalau kita setting ke horizontal ya pakai ya horizontal ya, tapi kalau nggak disetting vertikal ya. Oke, vertical layout itu apa? Jadi vertical layout adalah layout yang nanti menyusun kontennya atau widget di dalamnya itu seperti ini, dari atas ke bawah atau secara membujur ya, membujur atau tegak lurus ya. Ini kan tegak lurus nih, satu, ini ke bawah ya, dari atas ke bawah. Nah, itu yang dimaksud dengan vertikal. Kalau horizontal itu menyusun widgetnya secara mendatar seperti ini, dari kiri ke kanan. Kalau vertikal dari atas ke bawah, widgetnya disusun. Kalau horizontal dari kiri ke kanan. Mudah ya. Ini sebenarnya mudah. Nanti teman-teman akan lebih paham ketika praktik ya, sudah praktik. Lanjut, kita lebih dalam lagi memahami yang namanya linear layout vertikal. Tadi seperti barusan saya bilang ya, vertikal itu susunan
secara tegak lurus dimulai dari atas hingga bawah. Oke, berarti ini tegak lurus dimulai dari atas hingga bawah ya. Nah, berurutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dia menyusun widget itu secara otomatis ya. Jadi bukan kita yang menyusunnya, tapi si layout tersebut, widget layout tersebut. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal drag and drop saja widget ke atas layout tersebut. Lanjut. Nah, kita akan coba di sini buat sebuah project namanya vertical linear layout. Untuk itu silakan teman-teman buka Android Studio-nya, kemudian di sini new project ya. Pilih empty activity, kemudian di sini nama projectnya adalah vertical linear layout. Baik, di sini mungkin saya pengen pindahkan saja library-nya ya, di direktorinya. Copy dulu, kemudian baru pindahkan ke folder saya ya. Oke, di D, nah ini dia. Baik, Android, oke. Paste. Nah, gitu ya teman-teman kalau mau pindahin project, kalau pindahin directory. Kemudian kita pilih di sini API-nya 21 mungkin atau 22 boleh. 21 itu terendah ya, jangan sampai di bawah 21, apalagi 20, 19 itu jangan. Karena ini sudah terendah untuk saat ini. Finish kalau sudah. Kita tunggu loadingnya sampai selesai dan kita akan coba bikin linear layout seperti slide ini tadi ya. Oke, area biru ini kita anggap sebagai button ya, button saja. Sebenarnya bisa pakai edit text atau text view dan widget yang lain, tapi untuk memahami konsepnya dulu aja, kita akan pakai button dulu ya. Kita pakai button aja deh, supaya praktis. Oke, kayaknya project saya sudah selesai dibangun. Nah, kita langsung hapus dulu widget apapun yang ada di sini, yaitu tulisan Hello World ya. Hapus. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada bagian komponen tree namanya ya. Ini adalah komponen tree, merupakan tampilan untuk melihat widget-widget apa saja yang ada di dalam activity kita. Di sini terlihat bahwa secara default project kita itu menggunakan constraint layout. Nah, tadi ya. Kalau kita pengen pakai linear layout, kita harus rubah dulu constraint ini menjadi menjadi linear layout. Caranya, teman-teman bisa masuk ke split view atau code view, sama aja ya. Di sini tujuannya adalah kita mengganti baris instruksi yang ini nih. Nah, mulai dari Android X, kurungnya jangan sampai keikut ya. Android X sampai dengan layout sini. Nah, di blok dulu. Teman-teman boleh hapus atau langsung saja ketikkan huruf L besar. L besar. Kemudian nanti akan muncul linear. Ada opsi-opsi ya. Pilih yang linear layout yang ini, yang ketiga. Lalu di enter atau double klik saja di mouse-nya. Saya lebih suka enter ya. Enter. Nah, sudah. Itu adalah cara untuk merubah constraint layout menjadi linear layout. Nah, itu tahap pertamanya. Sekarang, linear layout itu kan tadi perlu orientasi ya, vertikal atau horizontal. Kalau nggak kita setting orientasinya, maka defaultnya dia vertikal. Oke, kalau gitu nggak perlu aja kita setting orientasinya, langsung aja kita kasih kontennya. Oke, berarti kita kasih konten. Ini saya berada di split view supaya teman-teman bisa lihat proses penambahan coding di sini ya, di coding view-nya. Tambahkan satu button, kemudian satu button lagi. Oh, salah. Kalau dia nggak di ini tampilan ini, sorry teman-teman, ini tampilan horizontal. Kalau orientasinya nggak di setting, dia secara horizontal ternyata defaultnya ya. Oke, maaf tadi, berarti slide saya salah. Berarti kita tambahkan di sini orientation. Nah, pilih Android titik 2 orientation, kemudian muncul opsi lagi vertikal atau horizontal. Tentu saja di sini vertikal ya. Alright, vertikal. Lanjut kita tambahkan di sini button. Ini untuk mempermudah teman-teman aktifkan komponen tree ya. Klik dan tahan. Nah, tambah ke sini juga bisa, nggak perlu ke sini teman-teman. Nah, ini tadi salah nih. Jadi width-nya kerubah ya, warp content harus kita rubah menjadi match parent. Kemudian di sini juga match parent untuk button pertamanya. Kita lihat desain di slide.
Nah, yang atas bawah itu kan kecil ya, yang tengahnya yang gede. Mungkin kita setting height-nya 100 dp untuk atas dan bawah. Terlalu gede. 50 dp, terlalu gede juga. 50 dp, sorry, 25 dp. Kemudian yang ini 25 dp juga ya mungkin. Kemudian, oh saya salah ya. Salah ya. Coba 10 dp. Terlalu ini ya, terlalu besar ya. Terus 10. Sebentar, kita coba hapus dulu deh. Ini width-nya adalah warp content. Ini warp content. Oke. Apa yang salah ya? Saya hapus dulu ya. Kayaknya salah nih tadi. Oke. 1, 2, dan 3. Salah ya, karena tadi awalnya orientasinya horizontal tapi langsung kita rubah vertikal. Harusnya orientasinya dulu dirubah baru ditambahkan button ke dalam layoutnya. Oke, kita bisa sini. Teman-teman bisa saya ini ya. Sorry. Ya dikira-kira aja ukurannya berapa untuk tinggi dari button di tengah ini. Lanjut kita bisa run untuk melihat hasilnya. Kalau hasilnya nggak rapi atau terlalu tinggi untuk button tengah ya tinggal dikurangi gitu kan, nggak perlu ribet. Ini ini aja sih, soal styling saja, nggak banyak ini ya. Nah teman-teman, ini adalah linear layout yang vertikal. Lanjut kita akan coba bahas yang horizontal sambil menunggu bagian ini ya, emulatornya menjalankan aplikasi kita. Ini sudah, kita tunggu aja deh. Baik. Oke, yang ini tengahnya terlalu besar, mungkin kita bisa kurangi 500 mungkin ya, 522. Kita lihat hasilnya. Oke, ini stop dulu. Lanjut. Oke, berarti ini perlu di close dan coba kita buka lagi. Malum ya, Android Studio itu saya rasa itu nggak stabil gitu. Beda sama aplikasi NetBeans. Kalau NetBeans itu setiap kali di run itu pasti hasilnya stabil ya. Tapi kalau Android Studio itu agak sensitif gitu. Jadi kita harus bersabar dalam coding menggunakan Android Studio. Oke, mudah-mudahan bisa. Kita tunggu saja teman-teman. Coba minimize. Nah, kira-kira gitu ya. Ini masih terlalu panjang juga sih, tapi nggak masalah. Tinggal teman-teman biar sesuaikan aja nanti. Lanjut kita akan bahas yang namanya horizontal vertical layout. Nah, jadi di sini ya. Sini saya rubah dulu deh. Nanti aja deh. Defaultnya. Oke, kita akan coba horizontal. Lawan dari vertikal adalah horizontal. Kalau vertikal itu tegak lurus, berarti kalau horizontal itu mendatar ya. Mari kita coba. Tanpa perlu membuat project baru, kita akan hapus dulu button ketiga buah button ini ya teman-teman. Hapus dulu, kemudian orientasinya ya langsung aja ubah menjadi horizontal. Kemudian baru kita ke design view dan tambahkan 3 button di dalamnya. 1, 2, 3. Nah teman-teman bisa lihat. Kalau nggak kelihatan, teman-teman bisa run atau di save atau bagaimana ya, atau diundo juga bisa.
kalau desain di sini hilang. Jadi nggak perlu khawatir atau nggak perlu panik. Teman-teman bisa lihat buttonnya disusun secara ini, secara mendatar ya, dari samping kiri ke kanan. Baik, bagaimana caranya untuk tinggi dari ketiga button seperti ini ya? Ya gampang itu. Pertama, maaf. Pertama kita rubah dulu ini layout height-nya menjadi match parent mulai dari kiri ya, kiri, kemudian tengah match parent, kemudian kanan juga match parent. Kemudian untuk width-nya, nah width-nya itu yang tengah yang paling besar ya. Mungkin di sini kasih 100 dp untuk button tengah width-nya. Oh, terlalu kecil. Oke, 200 mungkin. Terlalu kecil. 2,5. Nah, oke, kira-kira begitu. Oh ya, saya lupa. Kita di sini bisa menambahkan margin ya, teman-teman, baik di vertikal atau horizontal. Margin itu adalah batas widget dengan sisi kiri atas kanan bawahnya. Kita di sini pengen ada ada ruang kosong nih ya di antara button kiri dan tengah dan button kanan dan tengah. Nah, daripada kita setting satu-satu, mending kita setting untuk button tengah aja marginnya. Ya, coba kita lihat aja supaya lebih jelas. Margin di sini pilih layout margin. Teman-teman bisa lihat di sini ada banyak sekali pilihan margin. Margin start, left, top, and right, and bottom. Biasanya tuh kalau di web itu cuma ada left, top, right, dan bottom ya. Start dan end ini baru ada di Android mungkin. Kalau saya pernah lihat tuh baru ada di Android. Margin start itu mirip dengan margin left, margin right itu mirip dengan margin end. Tapi saya lebih suka pakai left dan right saja ya. Oke, kita coba 8 dp untuk kiri, kemudian 8 dp juga untuk kanan. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Jadi satu setting margin untuk button tengah lebih khususnya bisa untuk jarak kiri dan kanan dari button kiri dan kanan. Sorry. Kemudian kalau pengen margin di button kiri ini ada di sebelah kirinya, ya berarti kita harus tambahkan juga ya. Masih di margin, klik ke button kiri, kemudian leftnya juga 8. Kemudian yang ini, yang button right ini, button kanan, margin right berarti ya 8 dp. Oke, kayak gitu. Kita coba run apakah hasilnya sama dengan yang di slide. Seharusnya sama ya. Nah, teman-teman bisa lihat dan perhatikan hasilnya cukup bagus. Lanjut di sini di tampilan kita, padahal kita cuma membangun atau membuat button ini, tapi kok ada juga action bar-nya. Ini namanya action bar ya atau app bar. Cara menghilangkannya teman-teman pergi ke sini ke view project view ya. Pastikan ini pilihannya Android. Kalau enggak ya teman-teman bisa pilih di sini Android. Kemudian ke res yang pertama ini di bawah folder app, kemudian res, kemudian di sini ada values ya. Double klik di folder themes, tema ya. Double klik nanti muncul themes.xml. Nah, untuk menghilangkannya teman-teman cari baris di sini, baris instruksi dark action bar. Nah, teman-teman hapus saja, blok dulu, hapus atau langsung diketik setelah di blok tadi diketik no action bar. Itu adalah untuk menghilangkan action bar ini. Kalau sudah langsung di run, nanti ini akan hilang. Perhatikan akan hilang ya. Nah, hilang ya. Untuk bagian yang ini apa namanya status bar itu juga bisa dihilangkan, cuma nggak kita bahas di sini. Mungkin di tutorial berikutnya saja. Yang jelas kita sudah berhasil di sini membuat dua buah layout, mengimplementasikan dua layout yaitu vertikal dan horizontal ya. Sekarang kita ke studi kasus di mana kita dapat challenge ini. Dapat challenge untuk membuat layout seperti demikian, teman-teman. Untuk itu mungkin saya kira nggak perlu bikin project baru ya. Pakai project yang ada saja. Sebentar. Jadi project yang ada itu kalau punya teman-teman bisa bikin project baru, tapi kalau saya lebih suka pakai project yang ada ya. Baik, kembali ke Android Studio. Oh sorry, ini bisa dibayangkan ya kombinasi dari vertikal dan horizontal ya.
Jadi di dalam aplikasi Android itu ketika benar-benar ada aplikasinya itu nggak murni vertikal aja layout yang kita pakai dan nggak murni horizontal aja layout yang dipakai. Biasanya itu kombinasi dari keduanya ya. Nama layoutnya disebut apa kalau kombinasi? Ya kombinasi vertikal horizontal berarti ya. Nggak ada namanya. Karena yang ada namanya cuma horizontal atau vertikal. Baik, untuk membuat layout seperti studi kasus tadi kita hapus dulu semua button yang ada. Kemudian, nah, di sini yang harus dipahami teman-teman, ada yang namanya layout utama atau root ya. Jadi untuk membuat layout ini kan layout ini kan terdiri dari beberapa layout ya, susunan layout. Layout yang paling luar kan nih, yang paling luar nih garis ini merepresentasikan layout terluar itu disebut sebagai main layout atau layout utama atau root layout ya. Root layout itu kalau saya tanya kira-kira orientasinya apa? Vertikal atau horizontal? Nah, kita lihat dalamannya. Untuk melihatnya kita harus bagi dulu layout ini. Ya, kita sederhanakan, bukan dibagi, sorry. Ini button pertama ya, button pertama. Anggap saja layout pertama. Nah, ini layout kedua, layout ketiga, layout keempat. Kira-kira layout ini disusun secara apa? Bayangkan yang ini menjadi sebagai suatu layout keseluruhan ya, satu buah layout sub layout. Ini satu layout sub layout juga, ini satu sub layout juga. Kira-kira dia tersusun secara apa? Vertikal atau horizontal? Lebih mirip mana? Dia seperti ini disusunnya atau seperti yang ini? Ya tentu kalau kita lebih jeli lagi dia lebih kepada vertikal linear layout. Nah maka untuk root layout atau layout utama yang melingkupi semua layout ini dia menggunakan orientasi vertikal. Oke. Nah, jadi di sini nih di komponen tree kita bisa lihat ini adalah horizontal. Maka kita harus rubah orientasinya menjadi vertikal. Teman-teman bisa cari di bagian atribut layout ini orientation ya. Nah, di sini akan kelihatan orientation. Nah, teman-teman bisa pilih vertikal. Jadi untuk mengubah orientasinya bisa bisa di design view, dicari aja langsung atributnya atau pergi ke code sini ya. Merubah orientasinya atau di split, merubah coding langsung menjadi orientasinya vertikal. Oke, ini adalah root yang layout rootnya sudah selesai. Kemudian apakah bisa langsung ditambah button? Nah, bisa-bisa saja ya. Kita coba aja tambah button yang pertama ini. Oke, tambah button 1. Tampilannya sudah sama dengan button ini? Iya, sudah sama. Oke, berarti lanjut kita akan bikin layout yang kedua, sub layout ini. Nah, untuk button 1, 2, 3, anggap aja ini 1, 2, 3 ya. Bukan, ini button 1, button 2, button 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kira-kira gitu ya. Untuk button 2, 3, 4 itu tidak bisa dimasukkan langsung. Karena apa? Kalau dimasukkan langsung dia akan disusun secara vertikal lagi ya. Akan ada tambahan 3 button seperti ini, bukan disusun seperti ini. Untuk membuat button seperti ini, teman-teman lihat berarti dia menggunakan sub layout kan. Di bawah root layout itu berarti harus ditambahkan sub layout. Sub layout ini pertanyaannya horizontal atau vertikal. Nah, lihat di dalamnya komponennya disusun secara apa? Vertikal atau horizontal. Nah, bagian dua button ini kita gabungkan jadi satu dan ini satu. Berarti ada dua button kira-kira ya. Dua button ini susun secara vertikal atau horizontal. Nah, dari samping ke samping kan artinya dia horizontal ya, samping ke samping, gitu kan? Nah, berarti otomatis sub layout yang di bawah button satu ini adalah horizontal. Ya udah, tambahkan itu dulu sebelum memikirkan yang lain. Untuk menambahkan layout, teman-teman bisa klik di palet layout ini, kemudian di sini sudah ada nih linear layout horizontal dan vertikal ya. Tadi vertikal atau horizontal? Ya horizontal. Oke, saya bikin teman-teman pusing mungkin ya diulang-ulang, tapi nggak apa-apa. Klik dan tahan linear layout horizontal, taruh di bawah button yang pertama tadi. Oke. Kalau sudah yang nggak kelihatan apa-apa ya, karena harus ditambahkan buttonnya. Tapi sebelum ditambahkan button, hati-hati nih. Bagian kiri ini merupakan kombinasi button ya. Kalau yang bagian kanan kan button tunggal ya. Kita selesaikan bagian kiri dulu sebelum menambahkan yang kanan. Itu teman-teman rule-nya. Bukan rule sih, good practice-nya ya. Selesaikan yang kiri dulu baru kanan. Sama juga seperti yang di bawah ini nanti, yang kiri dulu baru kanan. Oke, yang kiri belum selesai, jangan selesaikan yang kanan karena nanti akan ribet teman-teman kalau mulai dari kanan ya. Yang kiri dulu. Yang kiri ini kan ada dua buah button ya, kombinasi apa tuh ya?
kombinasi kira-kira vertikal atau horizontal komponen di dalamnya. Nah, otomatis ini vertikal ya, sudah kebaca. Vertikal berarti harus ada sub vertikal di dalam linear layout yang horizontal ya. Klik dan tahan linear layout vertikal, tambah ke dalam linear layout yang barusan kita buat. Klik saja. Nanti kali ini bisa di-expand atau diperbesar ya. Akan ada linear layout vertikal. Nah, kalau sudah ada layoutnya, coba kita tambahkan button tadi ya. Satu di bawah linear layout yang ini ya. Satu, dua. Nah, sudah mirip ya. Tinggal kita tambahkan button yang sebelah kanan ini, yang tunggal ini. Caranya klik dan tahan button, kemudian, nah ini hati-hati, jangan melepaskannya di sub layout yang vertikal ini, tapi dilepaskan di sub layout horizontal. Caranya ini dia masih di dalam vertikal ya, sub layout vertikal, geser ke kiri dikit aja sampai ada panah yang mengindikasikan bahwa widget ini akan ditaruh di nih lihat, di linear layout horizontal ya. Oke, kalau kayak gini berarti dia di dia menjadi bagian dari sub linear layout horizontal. Lepaskan di sini, plug seperti itu. Nah, button ini nggak kelihatan ya, yang kelihatan cuma button ini. Itu kenapa? Alasannya adalah karena linear layout vertikal ini settingan widthnya, nah widthnya dia match parent. Dia akan match parent itu artinya secara ke samping dia akan mengisi seluruh layout. Berarti kita harus setting ini menjadi warp content ya. Nah, warp content. Nah, sekarang button yang ini lagi yang apa? Oh enggak, button itu enggak aman ya. Saya kira tadi dia match parent juga. Sorry. Oke, kemudian height-nya juga perlu kita setting warp content ya, supaya nggak menimpa button yang di bawahnya nanti atau layout di bawahnya nanti. Oke, warp content untuk layout ini. Nah, kemudian untuk besarnya supaya sama rata, ya gampang, tinggal klik layout yang ini, kemudian teman-teman kira-kira aja. Nah, di tengah-tengah tuh seperti apa ya? Kira-kira di sinilah. Kurang lebih. Kemudian untuk button yang kanan ini supaya besarnya sama kayak yang ini, ya tinggal sama aja kayak tadi, kita geser-geser gitu ya. Set. Nah, gitu. Teman dikira-kira saja. Jadi nggak ada, karena ini cuma belajar kan, prototyping doang, ya nggak usah terlalu ini ya, terlalu persis. Kalau mau ada jarak tinggal tambah marginnya. Saya lebih suka gini dulu aja, nggak usah ada margin dulu ya, biarkan saja dulu seperti ini. Baik teman-teman, itu untuk sub layout yang kedua. Ini kan layout 1, layout 2 ya, sub layout 2. Kemudian sub layout yang ini kita harus, nah ini berarti secara horizontal ya, sub layoutnya horizontal juga, berarti kita collapse dulu yang ini, tambahkan sub layout di bawah sini horizontal. Klik dan tahan nih, jangan sampai masuk ke sub layout horizontal, tapi dia harus berada di bawah root ya, di bawah layout root atau vertikal yang utama. Klik dilepas, kemudian bisa langsung tambahkan button karena dia cuma tunggal ya. Tambahkan saja button di sini. Button, oke, tambah button. Pertanyaannya kenapa nggak kelihatan button ini? Nah, itu karena linear layout yang horizontal ini dia overlap atau menimpa nih ya. Width-nya dia bukan width, height-nya dia match parent. Kita harus rubah menjadi warp content. Nah, itu ya. Jadi bukan berarti hilang itu nggak ada ya, tapi bisa jadi hilang itu karena dihalangi. Nah, itu. Sama kayak hidup kita nih, hilang itu bukan berarti nggak beraktivitas atau malas ya, tapi hilang itu bisa jadi karena dihalangi oleh orang lain. Filosofi. Sorry. Baik, button kita sudah kelihatan. Teman-teman bisa, mungkin kita ini aja dulu ya. Kita perkecil ininya. Undo dulu deh. Perkecil saja ukurannya. Warp content mungkin ya, width-nya warp content. Oh, nggak bisa ya. Kita coba lihat di sini. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nantilah alasannya ada ya. Kita harus tambahkan lagi layout yang di sini. Oke, tambahkan aja layout yang di sini. Dia sudah pasti ini adalah. Nah, kalau layout ini yang beda dengan ini ya. Ini adalah vertikal nih, kita bisa gabung yang button 1 2 atas ini 1 dan yang ini 2. Berarti ini 1 2 itu susun secara vertikal kan? Maka tambahkan dulu sub layout vertikal. Tambahkan dulu sub layout vertikal berarti di sini.
Oke, di bawah sini ya. Nah, lanjut. Setelah itu ada apa nih? Setelah itu dia ini kan vertikal nih. Nah, sub layout di dalam vertikal ini satu-satu tambahkan horizontal, kan dua button ini secara horizontal. Oke, berarti tambahkan dua linear layout horizontal. Satu-satu aja ya. Nah, satu ini dulu. Teman-teman bisa langsung tambahkan buttonnya. Satu, dua. Oke, apa masalahnya di sini? Kenapa nggak kelihatan? Coba kita lihat. Linear layout yang ini dia, nah, linear layout yang ini, sorry. Coba kita di sini warp, agak geser dulu ya. Sebentar, vertikal ya, ini vertikal. Kayaknya salah deh. Button yang ini kok vertikal. Oops, sorry. Oh, salah. Harusnya kita masukin di ini ya. Oke, saya ulang deh. Sampai ke linear layout yang ini tadi horizontal. Tadi tadi kemasuknya ke sini nih karena ke linear layout vertikal, harusnya di bawah horizontal ini. Satu dan dua. Nah, gitu teman-teman. Dua ya. Jadi ini sudah mulai terlihat menjadi dua ini. Kemudian tambahin lagi linear layout yang horizontal lagi di bawah vertikal ini tadi. Hati-hati jangan di sini tapi di sini. Set. Kemudian tambahkan langsung dua buah button ya. Dua buah button, satu, dua. Nah, yang ini nggak kelihatan nih karena linear layout horizontal ini dia mesh parent, tapi harus kita ganti height-nya menjadi warp content supaya kelihatan. Ganti saja langsung, sorry, ganti saja langsung linear layout yang horizontal ini juga height-nya match warp content supaya nggak menimpa yang di bawahnya ya. Kemudian button yang ini teman-teman, kita langsung saja perbesar, set, seperti ini. Oke, nah cukup mudah ya. Sudah terbentuk seperti itu, dan linear layout yang vertikal ini kita harus jadikan height-nya match warp content. Oke, sudah warp content, nggak ada lagi yang ini ya, nggak ada lagi yang match parent supaya nggak menimpa apapun komponen di bawahnya. Baik, satu, dua, tiga. Nah, sudah selesai, tinggal buttonnya ini. Oh, ini mudah sekali karena semuanya sudah vertikal, berarti menambahkan ini sama seperti menambahkan ini ya. Oke, tambahkan saja langsung button, tapi jangan di bawah sini, harus di bawah root ya, plug seperti ini. Dan mungkin di sini height-nya langsung saja kita match parent ya, height-nya match parent. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti kita rubah lagi ke warp content dan kita perbesar sendiri deh. Nah, seperti itu. Dikira-kira aja, kalau dia kurang tinggal tambah, kalau dia lebih tinggal kurang ya. Run. Seharusnya project kita berhasil menampilkan apa adanya aplikasi seperti yang diinginkan tadi. Kita coba saja. Tuh ya. Ya, paling ini tinggal kurang dikit lah. Teman-teman bisa tambahkan, bisa perlebar sendiri atau saya coba perlebar ya. Itu enggak apa ya, cukup perfeksionis sih dalam hal coding ini, jadi mengganggu bagi saya ya kalau sesuatu itu emang apa ya, kalau sesuatu itu enggak sesuai ya, itu cukup mengganggu bagi saya karena jiwa perfeksionisnya keluar gitu. Enggak. Ya, kita coba seperti ini dulu. Lebarnya mudah-mudahan sudah sesuai. Masih kurang? Dan teman-teman tinggal rubah sendiri ya, nggak masalah. Oke, sampai di sini saya kira materinya selesai. Terima kasih sudah menyaksikan. Di tutorial berikutnya kita akan coba menerapkan materi-materi yang sudah kita pelajari di tutorial sebelumnya, khususnya tutorial ini yaitu linear layout ya, menjadi ke dalam project kalkulator Android. Nah, itu ya. Jadi sampai dengan materi layout ini seharusnya kita sudah bisa bikin aplikasi yang wah gitu ya, yang wah. Kita ambil contoh di sini adalah kalkulator. Eh, Mungkin teman-teman kalau mau lihat apa materinya, nah kira-kira seperti ini aplikasi yang akan kita bangun. Untuk itu
Jangan lupa untuk tonton terus channel ini atau ya subscribe dan bagikan lah ya. Supaya semakin menambah manfaat bagi siapapun di luar sana yang perlu tutorial Android Studio. Sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum. Enggak, saya wassalamualaikum. Sorry. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.